Kami ucapkan selamat datang pada Outdoor Industry Outlook 2024. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir, dan hari ini kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Penulis Bapak Henry yang telah hadir bersama kami. Terima kasih kepada perwakilan IOI, yaitu yang diwakilkan oleh Humas Bapak Ronald. Selamat datang kami ucapkan kepada perwakilan IASA yang diwakilkan oleh Bapak Yuli Setiawan. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu Bapak Roni. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan untuk kita semua, membuat kita harus selalu melakukan riset industri, mengidentifikasi berbagai tren pasar yang berpotensi tumbuh beserta strategi dan tips menjalankan usaha di tahun yang baru. Untuk itu kita akan bersama-sama berdiskusi, membicarakan hal-hal penting dan hal-hal menarik lainnya untuk mengembangkan bisnis industri yang semakin meningkat. Dan kini sudah hadir bersama kami Bapak Yulis, bisa memandu dan bersama kami membicarakan sesuatu hal positif. Kepada Bapak Yulis, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman outdoor ya, terutama Mas Anas, Kang Anas yang kemarin memang menggagas acara ini. Jadi acara ini spontanitas Pak sebetulnya. Kebetulan kami rangkai juga, kami dari IASA insya Allah kan tanggal 5, 6, 7 juga ada Munas di Tangmangu, makanya acara diskusi ini kita rangkai dalam road to Munas kami ya. Alhamdulillah juga Kang Anas menghadirkan temannya Mas Hendri yang insya Allah nanti bisa memberi gambaran. Sebetulnya ini berangkat dari kegelisahan kita menghadapi pasca pandemi ini. Kira-kira 2024 itu market outdoor gimana di situ? Tentunya kalau kita bicara permasalahan, insya Allah ada banyak sekali ya produsen sendiri kita yakin, dan alhamdulillah kita juga sudah mulai IASA kemarin mencoba melahirkan AIOI, yaitu Asosiasi Industri Outdoor Indonesia ya, yang tentunya nanti akan kita sosialisasikan ya. Jadi bukan hanya IASA saja yang store asosiasinya, tapi juga ada industrinya, karena kita saat ini betul-betul menghadapi pasar yang begitu terbuka, makanya perlu sinergi ya, membangun kembali bagaimana tetap industri outdoor yang sudah kita mulai bertahun-tahun dulu ya Kang Anas. Ini kita tetap bisa wariskan minimal kepada anak cucu kita untuk bisa mengelola terus, karena harus menjadi sebuah regenerasi ya, jangan sampai nanti kita justru hanya menjadi konsumen aja di negeri ini ya. Itulah makanya kami mencoba menggagas diskusi ini, menghadirkan dari kementerian atau mungkin nanti dari yang lain ya. Kita coba cari nih benang merahnya di mana sih Pak gitu. Ketemunya di mana, kok nggak ketemu permasalahan produsen yang berkaitan dengan bahan baku dari tahun dulu sampai sekarang masih aja hanya jadi wacana. Terus tahu-tahu muncul pandemi, tahu-tahu muncul era online, nah besok lagi kemana lagi nih ya. Jadi ini sebagai wacana kita bersama. Jadi di diskusi ini kita akan mohon dari sisi regulasi kira-kira ke depan dari kementerian itu apa sih yang hubungannya dengan tadi dengan industri. Nanti teman-teman juga bisa cukup interaktif ya dalam kita diskusi, artinya kendala yang kita hadapi, dan juga mungkin nanti dari Mas Hendri ada nggak pencerahan kira-kira tahun 2024 besok ekonomi outdoor di Indonesia gimana, booming lagi nggak ini dengan era yang seperti ini. Lalu mungkin dengan wawasan beliau dia juga bisa memberikan gambaran sehingga kita punya energi, karena
saat ini yang kita butuh bangkit ya, ternyata bangkit itu tidak lebih mudah daripada membangun awal. Setelah kemarin dihantam pandemi ini, teman-teman mungkin merasakan kok ya susah untuk menggerakkan market itu. Sudah mencoba ajak kumpul, coba jadi kok ya tetap market itu diam. Jangan-jangan kacamata kita terlalu kecil, padahal teman-teman yang di luar kok seakan happy aja dengan penjualannya. Jangan, itulah barangkali nanti itu bisa kita diskusikan. Ini sebagai pembuka saja. Mungkin nanti kami ingin mendengar dulu dari Kang Hendrik ya, supaya bisa memberikan energi nih, kira-kira pandangan Kang Hendrik ini untuk 2024 itu seperti apa sih pertumbuhan market ini secara makro, syukur-syukur bisa secara mikro dalam arti untuk outdoor itu sendiri gitu. Jadi nanti kita interaktif saja supaya bisa membuka wacana kita semua yang harapannya menimbulkan giroh kembali, semangat untuk berdagang ya. Itu mungkin dari saya. Monggo Kang Hendrik bisa memberikan paparannya untuk tahun depan. Terima kasih pada Bapak Setiawan yang dari Mas Setiawan dari Biasa ya, dan saya hormati di sini Bang Anas. Ini Bang Anas ini cukup legend. Dulu kita pengen beli perahunya Bugi gitu, kayaknya mahal banget, sampai nggak kesampaian gitu. Akhirnya bisanya belinya bekas waktu itu. Ini legend banget kalau dulu di teman-teman Mapala ya. Dan saya baru pertama ini juga ketemu, selama ini dengar dari dari Bang Aziz dan juga prospek global gitu. Dan kebetulan dulu saya juga sempat di perdagangan Pak, di bidang perdagangan industri gitu, tapi sudah di atas 10 tahun yang lalu, 12 tahun lalu, 15 tahun yang lalu lah Pak, 2008 itu yang waktu krisis global itu sering itu. Terus kemudian ya sementara ini ya termasuk mengcover itu ya, termasuk mengcover isu perdagangan, industri dan tekstil, terutama terkait isu itu. Dan rasanya pas banget karena ada dari Kementerian Perdagangan yang lagi ramai membahas mengenai impor produk yang pelarangan di bawah 1,5 juta. Oke. Sebelum ke situ boleh untuk slide kita tahun lalu itu menyusut ya, untuk industrinya itu menyusut tipis ya 0,7% menjadi masih di level 34%. Terus kemudian memang terjadi kontraksi gitu. Jadi harapannya ketika pandemi itu industri tekstil itu ada pertumbuhan, ada konsumsinya meningkat gitu. Tapi kenyataannya pada mulai tahun lalu itu justru mengalami kontraksi dari kuartal 3 sampai kuartal 1 ini gitu. Terus kemudian ekspornya ini secara volume mengalami penurunannya cukup lumayan 17%. Tapi kalau secara nilai bertambah, artinya mungkin dari nilai produk itu sendiri yang mengalami kenaikan, dari bahan bakunya naik, jadi harganya menjadi nilainya menjadi lebih tinggi daripada volumenya. Nah, kalau untuk dari API sendiri sempat menyampaikan karena memang banyak masalah ya, termasuk diantaranya kehilangan pasar domestiknya, pasar domestiknya yang turun, kemudian permintaan di luar negerinya juga mengalami turun signifikan. Terus kemudian ini menyebabkan utilitas dari industri domestik tekstilnya juga turun signifikan karena ada bahkan sampai di bawah 50%. Ini sangat signifikan sekali untuk di industri tekstil, dan sudah bisa dikatakan ini kalau di industri di perbankan ngasih pembiayaan itu menjadi industri merah karena turun terus gitu tekstil, dan memang industri besar semua udah masuk di dalam list merah. Nah ini mungkin akan menjadi menarik nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu semua yang merasakan di sektor ini atau mungkin membutuhkan modal daripada bank mungkin akan merasakan ini gitu, karena masuk dalam industri merah tersebut. Terus kemudian kita posisinya sekarang di 21 dunia ini turun drastis dari ketika tahun 80-an ketika booming tekstil gitu. Ketika booming tekstil pertama kita peringkatnya teratas ya, tapi sekarang terlimpah jauh gitu.
karena membangun industri tekstilnya kita dulu hanya mengandalkan ini jumlah tenaga kerja yang murah gitu, bukan karena base dari bahan baku, terus kemudian teknologi, inovasi teknologinya yang nggak terus secara lurus gitu, karena mengandalkan tenaga kerja murah. Tapi kemudian ketika muncul industri baru kayak di Bangladesh, Vietnam, Pakistan, itu kan cenderung di bawah kita gitu, dan mereka akhirnya peringkatnya menjadi teratas di dunia. Next. Nah, ini yang indeks PMI-nya di sektor tekstil itu, tekstil TPT itu juga PMI-nya ini PMI secara umum ya, indeks PMI secara umum itu ini kan terdiri dari otomotif, tekstil sama barang kulit gitu, yang diekspor. Itu komponen utamanya di situ. Tekstil menjadi salah satu komponen. Ini secara indeks naik gitu, tapi ditopangnya oleh industri otomotif sama kulit gitu. Tapi yang industri tekstilnya justru turun. Penopang utamanya dua itu, yang industri tekstilnya malah turun. Nah, secara umum PMI kita masih teratas gitu, tapi ya itu tadi ironisnya karena kita tidak ditopang oleh tekstil. Mungkin kalau ditopang industri tekstil itu justru akan jauh signifikan daripada yang sekarang ini. Dan ini benar juga dari rilisnya yang dari Kementerian Perindustrian kalau menyebutkan bahwa industri tekstil yang memang kontraksi ya dari sektor itu tadi, manufaktur yang mengalami kontraksi signifikan memang dari industri tekstil ini. Dan penyebab utamanya yang ini menarik, dan pemerintah tahu mengenai penyebabnya kenapa gitu. Karena tadi API sendiri kan ngomong kalau dibanjiri produk impor gitu, salah satu poinnya, dan itu masuknya di kawasan berikat, pusat logistik berikat. Nah, mereka masuk kawasan berikat, terus kemudian mereka kan dapat keringanan ya. Kalau kawasan berikat kan dapat keringanan dia, dan sebenarnya prinsipnya kalau kawasan berikat atau mungkin kawasan KEK itu kan prinsipnya mereka barang masuk tapi harusnya diekspor lagi, bukan masuk ke dalam negeri gitu. Nah, ini yang justru bocor ke dalam kawasan dalam negeri, dan ini bagi media memang isu udah lama banget ini, udah isu lama banget ketika barang impor yang seharusnya di semacam rekomendasi atau mungkin di kawasan KEK itu diolah kembali menjadi nilai tambah, diekspor lagi, tapi itu masuk setelah mendapatkan fasilitas, misalkan biaya keringanan dan macamnya, pajak tax holiday dan macamnya itu. Yang jelas ini akhirnya akan berpengaruh terhadap industri dalam negeri, karena secara nilai belum lagi produk yang dari misalkan Cina, mereka masuk dengan harga subsidi dari sana, masuk ke sini nggak kena bea masuk, terus kemudian pajaknya juga rendah, dikasih pajak tax holiday misalnya mereka membangun pabrik di sini gitu. Akhirnya jelas kalah kompetitif. Nah, ini salah satunya adalah industri tekstil itu gitu. Nah, yang fenomena global ini yang sangat yang sangat signifikan juga dampaknya ketika perang dagang antara Cina dengan Amerika. Mereka kehilangan pangsa pasarnya di Amerika gitu. Amerika sendiri secara keras menolak produk-produk dari Cina karena mereka industrinya juga terdampak gitu. Dan mungkin tekstil juga menjadi salah satunya juga, selain industri high tech ya, teknologi tinggi, industri otomotif, industri elektronik, mereka juga menghalangi Cina untuk expand atau produknya masuk ke sana. Dan salah satunya ini akhirnya Cina mencari pasar-pasar yang strategis kayak Indonesia gitu. Jadi mereka mau nggak mau, biar mereka nggak terjadi PHK besar-besaran di Cina, mereka memasukkan produk ke Indonesia gitu. Itu salah satu challenge, dan itu mungkin itu dialami juga 5 produsen utama itu tadi, termasuk Bangladesh, India, Pakistan, dan Vietnam. Mereka berusaha untuk masuk ke kita. Terus ya ini juga yang kemarin sempat ramai juga menjadi isu di kita, PHK industri tekstil itu lumayan besar-besaran, dan industri tekstil itu di kita mencoba bertahannya dengan apa? Mencoba bertahannya memindahkan produksinya gitu, ke daerah yang tingkat gajinya lebih rendah, UMR-nya lebih rendah. Mereka
mencoba masuknya ke sana. Dan rasanya memang itu aja yang bisa dilakukan untuk menekan UMR atau cost-nya ya, untuk terutama yang biaya produksi tekstil seperti itu. Dan sejauh ini yang data sejak pandemi ya sudah ada 70.000 perumahan dari karyawan industri tekstil. Next. Ini impor secara keseluruhan, kita terus growth untuk impornya, untuk secara umum dengan non migasnya impor, terus kemudian kalau ditarik ke turunannya untuk konsumsi, terus kemudian kalau kita masuk ke produk ini ya, tekstil, pakaian dan aksesorisnya, kita cukup signifikan juga 1,7 ton nilai impornya, kemudian barang tekstil jadi dan yang lainnya itu sekitar 6,1 ton. Ini hampir setara dengan nilai ekspor kita tadi, mungkin tapi secara nilainya yang berbeda. Mungkin ini kebanyakan juga bahan baku ya, terus alas kaki yang cukup signifikan pertumbuhannya, dan kemudian untuk kepala itu yang produk-produk yang berbasis tekstil atau garment, itu serbuan impornya memang signifikan. Data BPS ini kan yang yang tercatat ya, melalui impor resminya, belum yang termasuk melalui yang kawasan berikat itu tadi, itu nggak tercatat di sini. Nah mungkin nanti kita mungkin akan lebih menarik dari Kemendak untuk kita saling diskus mengenai ini. Next. Nah ini kita sudah ada peraturan sendiri yang tekstil untuk modul sendiri mengenai roadmap-nya. Terus kemudian sejauh ini memang brand-brand kita kalah dengan produk-produk dari impor. Produk-produk brand kita banyak kan yang masuk ke kita pun banyak produk impor, meskipun sebenarnya made in-nya juga made in Cina juga gitu. Next. Ini yang saya cuma merangkum aja, cuman kalau di sini kita lihat banyak bercampur ya untuk brand lokal dan brand impornya. Next, Mas. Oke, next. Ini yang menarik juga, mungkin saya juga nggak tahu ya untuk strategi bisnisnya. Ada mungkin di brand-brand di kita atau mungkin Bapak Ibu yang kecenderungannya memilih produk impor atau mungkin produksi di Cina gitu, kemudian melabeli atau mungkin melabelinya dengan produk di sini. Mungkin itu banyak yang sudah melakukan itu karena di sana banyak banget insentif yang diberikan oleh misalkan Cina ya, terutama kalau kita lihat di di toko-toko di outdoor itu kan kalau kita lihat brand lokal tapi kemudian made in Cina gitu. Tapi kalau yang saya pakai ini made in Indonesia. Tapi mungkin ini strategi karena cost ya, administrasi cost. Mungkin menarik, saya ingin juga tahu mengenai strategi itu, dan biar kita juga tahu mungkin dari media bisa menyuarakan kenapa lebih memilih berada produksi di luar negeri dibandingkan di sini gitu. Nah ini kemudian beberapa opsi ya, dan mungkin nanti terkait dengan diskusi dengan Kemendak yang terkait TikTok, yang TikTok CS yang akan kita atur, mungkin e-commerce yang barang di bawah 1,5. Kalau mungkin nanti ini terrealisasi, tentu sangat akan membantu industri ini Pak ya, industri outdoor ini. Tapi semoga nggak masuk angin. Kemarin saya sempat baca bahwa tidak semua gitu. Jadi dari pemerintah sudah ngomong kalau tidak semua produk yang akan dilarang gitu, masih akan kita list. Nah ini masih akan di list ini, kayak kita nggak tahu apakah nanti salah satunya produk dari outdoor ini akan masuk di dalam list apa enggak. Semoga aja termasuk yang dilarang, karena ini nanti akan sangat mendorong industri di dalam negeri. Setuju. Nah, ini beberapa kendala di sisi perlengkapan di outdoor ya, sulit bersaing dengan produk impor, terutama di sisi harga itu tadi, keterbatasan bahan baku seperti yang disampaikan di awal tadi. Ini tetap menjadi isu karena impornya juga lebih tinggi, teknologi, terus kemudian
akses manajemen keuangan dan perlindungan terhadap produk lokal. Di lokal sendiri sudah berinovasi tapi diimitasi gitu. Jadi banyak produk-produk KW yang akhirnya bisa meniru Eiger, Wonsina dan lainnya, itu tentu sangat merugikan industri di dalam negeri. Nah, ini beberapa kebijakan, rasanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah sangat positif semua ya, baik dari mulai dumping, anti dumpingnya, jadi bagaimana industri dilindungi ketika di luar negeri mereka disubsidi besar-besaran, tapi kita kenakan anti dumping, itu tentu sangat positif. Terus kemudian beberapa kebijakan terkait dengan SNI dan pelabelan berbahasa Indonesia itu sangat positif. Sebenarnya itu semacam barrier biar industri-industri luar negeri itu setidaknya itu effort, cost juga bagi mereka. Tapi masalahnya apa? Kalau itu dijalankan dengan benar gitu. Kalau kita jumpai banyak produk dari luar negeri tidak melabelisasi dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu barrier juga buat mereka cost gitu. Setidaknya mempertimbangkan kalau mau masuk ke Indonesia, karena kalau kita lihat di negara-negara lain mereka mengadop labelisasi itu dengan bahasa lokalnya, tapi kalau di Indonesia itu rasanya sulit, masih pakai bahasa Inggris, kebanyakan seperti itu. Terus kemudian, nah ini tadi Pak mengenai PLB, perusahaan logistik berikat ini sangat banyak, 106 PLB gitu dari 159. Coba bayangkan kalau semua itu dimasuki, dan rata-rata mereka masuknya ke e-commerce gitu, ke penjualannya gitu. Belum lagi yang mereka direct gitu, jadi mereka beli nggak memasuki ke pabeanan, itu banyak banget. Itu kan yang nanti rencana diatur di minimal 1,5 itu Pak ya, per juta itu, tapi itu juga nanti akan rawan. Artinya kalau yang diatur dari pembelian langsung di sana yang itu dilarang, tapi bagaimana dengan mereka mengimpor terus kemudian menjual di sini gitu, itu kan jadi sama aja gitu. Ketika mereka impornya itu tidak dibatasi juga, ya mereka mending impor langsung gitu, akhirnya dijual di sini. Itu hal-hal yang tentunya perlu dipertimbangkan juga nanti oleh pemerintah. Untuk arah bisnis ini saya mencari beberapa referensi di di media di negara-negara yang industri tekstil yang 5 besar tadi, beberapa hal yang dilakukan. Jadi mulai peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini memang yang menjadi PR banget, karena kita sumber dayanya masih bekerja secara manual gitu, dalam hal menjalankan mesin dan segalanya itu masih berkurang. Terus kemudian pengembangan desain atau produk itu juga masih kurang. Nah, ini sebagai introspeksi juga buat kita semua, produksi dalam negeri. Terus terutama bahan baku ini sebenarnya menjadi isu sangat seksi, apalagi industri outdoor ya. Industri outdoor itu saat ini kan related banget dengan lingkungan. Nah, kalau misalkan produk-produk kita yang menggunakan yang ramah lingkungan tentu akan menjadi menarik campaign-nya. Dan kalau dari risetnya Panggrade ini, sebenarnya produk ramah lingkungan itu akan menjadi lebih murah, tapi realitasnya tidak seperti itu gitu. Jadi itu Riau andalan Pulp and Paper itu April juga, itu kan mereka mulai memproduksi serat bahan bakunya salah satunya dari buah eukaliptus itu, tapi itu justru menjadi lebih mahal gitu, dibandingkan dengan serat sintetis gitu. Nah, ini yang menjadi soal, karena kalau kemudian industrinya juga dikuasai oleh industri besar, tentu akan menekan tingkat produsen dalam hal menciptakan produk outdoor gitu. Terus kemudian mengenai pembiayaan, ini tentu juga menjadi konsen pembiayaan dari bank dan segalanya itu kembali yang di awal tadi, karena di industri tekstil itu dengan peristiwa kayak Street Tax atau dulu mungkin Tax Mako itu kan sangat mencederai industri tekstil gitu. Apalagi yang Street Tax itu kan sampai PKPU pilot gitu ya, padahal dia kurang kewajibannya sangat dikit, dan itu sangat mencederai, dan kewajibannya itu kan sangat besar gitu bagi industri perbankan. Akhirnya dianggap semua industri tekstil seperti itu. Mungkin
akan berdampak juga kepada industri outdoor di Indonesia. Dan kemudian mengenai ini brand awareness, tentunya brand awareness sangat penting karena dalam hal penggunaan campaign segala itu sangat dipentingkan, sangat penting bagi kita, terutama warga Indonesia. Dan sebenarnya pasca pandemi ini kan aktivitas outdoor masyarakat itu kan cukup tinggi ya, untuk camping dan yang lainnya itu kan sangat tinggi aktivitasnya. Mungkin kalau Indofest, Bapak Ibu semua pasti banyak yang ikut di Indofest yang merasakan di situ bagaimana barang-barang itu bisa habis sebelum pameran itu habis gitu. Dan itu setiap tahun seperti itu, pas pandemi kan juga seperti itu. Sebenarnya antusiasnya cukup tinggi di situ. Untuk outdoor sebenarnya bisa dikatakan kalau mungkin pandemi kemarin bisa terdampak, cuman saya nggak tahu apakah di Indofest itu mencerminkan dari seluruh industri apa enggak. Kita tentu ingin tahu daripada pelaku. Dan kalau kita bicara mengenai makroekonomi di tahun depan ini sebenarnya cukup menantang karena secara pertumbuhan proyeksi kita itu bisa dikatakan lebih rendah daripada tahun ini. Kalau tahun ini kan sekitar proyeksi terkinian 5,3 ya untuk pertumbuhan ekonominya. Sementara di tahun depan itu range-nya itu 5,1 sampai 5,7, dan biasanya koreksi atas pertumbuhan ekonomi di batas bawah. Dan ini tentu akan menjadi lebih berat. Sebenarnya kan ini ya pesta demokrasi, tapi kenapa pertumbuhan ekonominya justru malah terkoreksi ke bawah. Dan kalau bicara industri tekstil secara umum pasti akan terdampak karena penjualan. Tapi apakah bagi industri outdoor akan seperti itu? Kan yang dipakai identitas untuk campaign sebenarnya kebanyakan produk-produk yang untuk kampanye pemilu gitu, produk kaos dan segalanya itu. Nah, apakah ini berdampak outdoor? Tentu secara tidak langsung enggak gitu, atau secara langsung enggak gitu. Kecuali ada identitas-identitas tertentu dari para capres atau caleg yang memakai identitas dari outdoor. Tapi itu juga rasanya kembali lagi itu tadi untuk brand awareness dari pelaku industri, baik dari campaign di media sosial maupun di media secara umum. Dan kita dari media sangat terbuka sekali untuk saling support, untuk membantu dalam hal tentu di sini adalah promosi atau mungkin membangun brand awareness kepada masyarakat. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Mungkin nanti selebihnya kita bisa melakukan diskusi. Demikian, terima kasih. Dari media ya, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu Bapak Arifan Arjianto selaku Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa untuk menyampaikan materi. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih buat dari asosiasi ya, industri outdoor Indonesia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini termasuk kegiatan yang buat kami sesuatu hal yang menarik juga nih sebenarnya. Karena ya kalau saya pribadi, saya juga sering camping juga sebenarnya. Jadi kalau bicara outdoor udah nggak ada masalah. Nah, mungkin saya nggak ada paparan ya, secara kita bisa saya coba menjelaskan terkait dengan beberapa regulasi yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu sendiri. Kami dari Kementerian Perdagangan sebenarnya lebih masuk kepada arah di industri di hilirnya, bagaimana kita bisa membantu para pelaku usaha outdoor ini bisa memasarkan produk sih sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa kalau berbicara dari sisi cara menjual dan memasarkan produk, memang selama ini lebih banyak dari sisi perdagangan atau transaksi secara offline ya. Ada beberapa toko-toko offline dan sebagainya. Memang 3 tahun terakhir ini ketika kita berbicara dari sisi pandemi COVID-19, tumbuh ekonomi digital, tumbuh e-commerce Indonesia itu sendiri. Kalau bicara dari sisi perkembangannya tumbuh sekitar
17-22%, dan itu akan terus tumbuh di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi itu juga perlu menjadi catatan juga bahwa tumbuhnya industri e-commerce itu sendiri mesti menjadi salah satu benefit buat kita semua sebenarnya. Dan itu yang kita lihat dari sisi Kementerian Perdagangan mencoba bagaimana kita selalu menyempurnakan regulasi-regulasi yang ada. Salah satunya seperti tadi disampaikan oleh Mas Henry ada kaitan dengan itu ya, impor dibatasi 100 US dollar ataupun 1,5 juta. Nah itu sebenarnya memang tujuan kami adalah bagaimana kita bisa membantu membatasi produk-produk impor yang langsung dijual melalui platform e-commerce. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau bicara barang impor, Indonesia nggak anti barang impor ya. Tetapi ketika dibukanya e-commerce, platform digital, itu produk langsung masuk nih ke pasar. Ya kan? Jadi rasanya kita beli permen satu aja harus impor, ya kan? Nah kita mencoba membatasi di situ bagaimana jangan sampai produk impor itu langsung masuk melalui platform digital, tetapi lebih baik dia masuk melalui importasi umum, di mana nantinya akan terkena bea masuk dan sebagainya, sehingga pada akhirnya produk itu memiliki daya saing yang sama dengan produk-produk UMKM sendiri, termasuk juga produk-produk outdoor itu sendiri. Jadi jangan sampai beli sendal gunung aja harus impor 1 biji, ya kan, dengan harga sekian, ternyata produk dalam negeri pun sebenarnya mampu, kan. Nah, berbicara dari sisi kategorinya, kita masih menggodok kira-kira produk apa saja sih yang memang dikenakan satu seluar. Tapi yang pasti adalah kita mencoba produk-produk yang memang kita larang masuk langsung melalui platform e-commerce, dan memang produk yang memang tidak bisa diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri sendiri. Jadi kalau memang industri outdoor itu memang sudah bisa mampu memproduksi, itu yang benar sih tidak termasuk, artinya masih kita coba bahas. Jadi kita harapkan produk-produk yang memang bisa diproduksi dalam negeri, ya pelaku dalam negeri yang bergerak, dan apa itu dibagi oleh produk-produk itu sendiri. Karena ada banyak hal juga sih selain dari sisi regulasi, itu salah satu regulasi yang kita coba kembangkan, ada instrumen yang memang kita coba membantu memproteksi dari sisi pelaku usaha dalam negeri, pelaku UMKM dan sebagainya. Tapi juga sebenarnya ada beberapa instrumen lain yang juga kita kembangkan, yang salah satunya kita membantu mempromosikan melalui berbagai event sebenarnya. Ya, kan ini juga salah satu yang kaitan dengan e-commerce itu sendiri. Kita sering bekerjasama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia menyelenggarakan berbagai event offline maupun online. Nah tadi bagaimana kita bisa membantu mempromosikan produk-produk dalam negeri itu sendiri. Mungkin yang terakhir terbaru adalah Festival Anak Bangsa. Itu salah satu kegiatan yang kita lakukan bekerjasama dengan e-commerce. Bagaimana nih produk-produk lokal itu bisa kita jual. Kemudian berikutnya juga setiap tahunnya kita selalu mengadakan kegiatan Hari Belanja Online Nasional, di mana memang sejak tahun kemarin, tahun 2022, kita mengkhususkan satu hari untuk produk-produk lokal. Dan kita harapkan ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat para pelaku outdoor yang memang tadi reseller dan produsen bisa ikutan produk Hari Belanja Online Nasional, sehingga pada akhirnya konsumen punya uang nih untuk membeli produk-produk lokal itu sendiri. Jadi nggak hanya buka salah satu marketplace yang dicari adalah produk impor, kita berharap yang dicari adalah produk dalam negeri. Dan untuk tahun 2023 ini mungkin nanti di bulan Desember tanggal 10, 11, 12, tanggal 10, 11 itu akan kita buka untuk produk lokal. Jadi 2 hari khusus untuk produk lokal. Sehingga memang kalau memang ada pelaku usaha yang memang sudah punya tadi retail online, yang sudah pernah berjualan di marketplace, kita harapkan ikut berpartisipasi nih, sehingga pada akhirnya itu salah satu cara strategi untuk bisa memperkenalkan produk-produk lokal dari outdoor itu sendiri. Itu salah satu beberapa kegiatan yang memang dilakukan oleh Perdagangan untuk membuka akses. Di satu sisi juga sebenarnya kita lagi coba mencoba bagaimana kita tadi salah satunya membranding. Masih banyak konsumen kita yang belum mengenal brand-brand lokal, terutama yang outdoor ya. Kalau mungkin kalau para pelaku hiking, trekking ataupun yang lain mungkin udah kenal nih, udah kenal ini. Tapi kan yang kita punya adalah masyarakat umum belum mengenal nih, bahkan brand-brand lokal itu seperti apa. Nah itu salah satu juga yang kita coba bangun nih, bagaimana kita membangun konsumen itu yuk beli produk lokal
jual beli untuk produk namanya outdoor sendiri, untuk brand lokal sendiri yang seperti itu. Nah, salah satu hal yang kami coba bangun sebenarnya, kita ingin membuat semacam katalog sebenarnya, katalog brand-brand lokal yang mungkin kategori salah satunya mungkin dari sisi industri outdoor itu sendiri. Nah, itu mungkin kita perlu bantuan dari asosiasi juga dan juga dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menulis brand-brand lokalnya seperti apa, sehingga pada akhirnya ya kita sama-sama memperkenalkan brand-brand lokal ini, sehingga pada akhirnya masyarakat mengerti. Karena kita melihat bahwa dari sisi platform digital itu sendiri, penetrasi produk lokal di platform digital memang relatif masih kecil. Jadi kebanyakan memang banyak pelaku UMKM yang onboarding di platform digital, tetapi yang dijual bukan produk lokal, ya kan? Impor. Kita berharap teman-teman dari pelaku usaha dalam negeri onboarding di platform digital, tapi yang dijual pun harus produk lokal. Sehingga ya kita mulai mencoba membalikan kondisi bagaimana caranya membanjiri platform digital dengan produk lokal itu sendiri. Ya, tadi memperkenalkan ke masyarakat brand lokalnya, kalau kita bisa punya katalog brand lokal ya kita sampaikan di situ kan seperti itu kan. Nah, ini salah satu yang kita coba kembangkan, termasuk tadi ada sisi regulasi itu sendiri. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita bangun bersama. Tadi juga sempat ngobrol juga, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah tadi bagaimana kita bisa membangun semacam standar untuk produk-produk outdoor Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengerti secara karakteristik produk outdoor yang memang cocok di Indonesia seperti apa sih. Tadi Mas Tony juga mencontohkan semacam ban ya, SNI ban. Kenapa sih ban yang bisa beredar di Indonesia itu harus memiliki SNI? Karena memang dari sisi karakteristiknya jalan di Indonesia dengan kondisi apapun juga itu memerlukan standar yang khusus, sehingga dengan adanya SNI yang diwajibkan, ban dari luar itu akan terbentuk. Gimana caranya mereka bisa memenuhi standar. Nah, begitu juga dengan produk-produk outdoor itu sendiri. Kalau bisa memang kita teman-teman dari pelaku usaha punya standar yang bisa kita kembangkan, punya sesuatu karakteristik yang bisa dikembangkan oleh sepatu gunung. Kumpulan produsen barang-barang outdoor yang ada di Indonesia. Bedanya dengan IASA adalah IASA itu asosiasi tentu. Jadi memang untuk IOI itu sifatnya lebih ke hulu ya, industri hulu itu yang memproduksi barang outdoor di Indonesia. Nah, ide pertemuan pertama hari ini mungkin sebenarnya lebih ke seperti judulnya ya. Kita juga pertama tentunya ada outlook, dan tentunya dari asosiasi industri ingin memperkenalkan diri, siapa sih IOI, anggotanya siapa aja saat ini, dan tentunya ingin mengharapkan kehadiran yang lebih luas dari para pelaku usaha khususnya produsen di Indonesia. Nah, mungkin pertama yang ingin kami sampaikan sebenarnya kenapa sih bentuk IOI. Jadi ini juga berdasarkan diskusi sebelumnya dengan teman-teman di awal yang mencetuskan IOI ini, karena kita butuh sebuah wadah yang mewakili para produsen di Indonesia, khususnya untuk menyuarakan kepentingan industri. Nah, perbedaannya tentunya dengan asosiasi yang lain, kepentingan produsen berbeda dengan distributor ataupun konsumen. Oleh karena itu, kepentingan produsen itu ingin disuarakan melalui sebuah wadah atau badan yang formal dan dapat bermitra dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan juga media dan entitas lainnya ya. Nah, mungkin untuk yang pertama, kami sangat senang sekali Pak Kementerian Perdagangan bisa hadir. Nah, tentunya kami juga mengharapkan dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Koperasi dan UKM pada kesempatan berikutnya bisa hadir secara rutin untuk membentuk sebuah platform komunikasi yang reguler. Kami pengennya seperti asosiasi industri lain kayak asosiasi industri kelapa sawit, gabungan pengusaha makanan dan minuman di Indonesia yang memiliki standing yang cukup untuk memberikan pengaruh positif pada pembentukan kebijakan di Indonesia, Pak. Nah, beberapa hal Pak ya yang mungkin kami ingin sentuh di awal yang menjadi kepentingan mendesak Pak di industri outdoor, tadi sudah diangkat juga.
Pertama tuh soal bahan baku Pak. Jadi untuk ketersediaan bahan baku di industri outdoor ini beberapa item itu memang kita masih mengupayakan dari luar. Nah, oleh karena itu Pak, kalau kita lihat dari perhitungan secara ekonomi ataupun bisnis, memang tidak mudah atau bisa secara cepat kita bisa membentuk sebuah industri bahan baku di dalam negeri yang memadai. Nah, oleh karena itu Pak, untuk langkah pertama, mungkin yang bisa industri asosiasi sampaikan adalah kemudahan Pak regulasi impor untuk bahan baku tersebut. Nah, apakah itu dalam bentuk kemudahan dalam fasilitasi impornya, atau bahkan mungkin yang paling lebih substansial masalah bea masuknya. Itu nanti mungkin kalau kita sudah masuk ke isu yang sifatnya lebih strategis ya, saat kita udah bisa mengklasifikasi barang-barang apa yang memang kita butuhkan, lalu itu nanti kemudian akan kita komunikasikan ke pemerintah. Nah, satu lagi mungkin di awal, selain fungsi asosiasi untuk advokasi atau mewakili kepentingan pelaku usaha di Indonesia, itu asosiasi ini juga memiliki fungsi untuk koordinasi internal. Kenapa koordinasi internal diperlukan? Karena dengan adanya koordinasi kebijakan di pasar, tentunya para pelaku usaha dapat dimudahkan kalau mereka ingin melakukan pengadaan bahan baku secara berbagai. Sebagai contoh, tadi sudah disampaikan ada beberapa perusahaan tekstil di Indonesia sudah mampu mengekspor ke luar negeri, tapi sebenarnya kebutuhan di dalam negeri itu ada, dan itu akhirnya tidak bisa dipenuhi karena mereka menganggap kalau mengekspor ke luar negeri akan lebih menguntungkan gitu. Sedangkan para pelaku usaha di industri atau di sektor lain akhirnya tidak mendapatkan akses ke produk mereka. Contohnya perusahaan-perusahaan tekstil kita sebenarnya, mereka kan sudah bisa melakukan produksi dengan economy of scale yang bagus, sehingga mereka bisa ekspor ke Amerika atau ke Eropa gitu. Tapi padahal di Indonesia sendiri, di industri outdoor kita itu membutuhkan pasokan bahan baku yang memang selain dari supply yang memadai, harganya juga make sense sehingga mereka nggak butuh impor. Nah itu jadi fungsi kedua dari asosiasi selain eksternal ke pemangku kepentingan di luar asosiasi adalah koordinasi antar pelaku usaha sendiri, koordinasi antar produsen. Nah, kaitannya yang kedua Pak, soal sebenarnya kebijakan pemerintah apa saja sih yang kira-kira asosiasi industri itu butuhkan Pak? Ya pertama disebutkan soal regulasi impor yang lebih mudah. Kedua, kami juga mengharapkan subsidi Pak. Nah, subsidinya itu yang bisa membantu peningkatan kapasitas produksi. Kami memahami memang pemberian subsidi tidak bisa diskriminatif, tidak bisa targetkan hanya ke satu dua perusahaan ataupun hanya sektor tertentu, tapi mungkin subsidi yang memang bisa berlaku ke semua pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia Pak. Nah itu mungkin yang lebih bisa perlu disosialisasikan Pak ke teman-teman pelaku usaha, karena selain regulasi impor ataupun ekspor, tentunya teman-teman di hulu Pak, teman-teman di hulu itu pasti akan lebih peduli apakah kalau saya melakukan produksi di dalam negeri nanti akan ada insentif untuk saya bisa menjual produk saya, sehingga saya tidak perlu takut untuk melakukan investasi di awal. Nah contoh yang paling nyata Pak, salah satunya yang kita pengen dengar lebih jauh itu adalah tingkat kandungan dalam negeri Pak, TKDN. Nah TKDN itu kan pemerintah seringkali mempersyaratkan komponen dalam negeri minimal 25% itu harus di dalam negeri untuk beberapa item. Nah kami memikirkan apakah itu juga bisa berlaku di industri outdoor Pak. Jadi misalkan untuk pengadaan barang-barang dan jasa pemerintah itu harus ada TKDN sekian persen gitu, misalkan 30% harus dari dalam negeri. Itu kan secara otomatis akan memberikan pangsa pasar buat teman-teman produsen di Indonesia, sehingga mereka memiliki memiliki perhitungan yang jelas di awal. Kalau saya investasi untuk meningkatkan produksi, sudah pasti akan ada yang beli karena ada peraturan yang mewajibkan tingkat kandungan dalam negeri Pak. Itu mungkin ingin kita ketahui. Nah, ini juga mungkin kaitannya dengan paparan Mas Henry tadi ya. Kalau di tekstil, setahu saya udah ada tuh Pak TKDN. Nah, cuman kalau di teman-teman industri outdoor itu kan tidak terbatas hanya tekstil Pak. Contohnya kayak Mugi. Mugi itu kan memproduksi perahu, jadi dia nggak masuk ke tekstil, sepatu atau produk turunannya gitu. Jadi memang ada beberapa produk yang
teman-teman industri outdoor itu memang spesifik. Nah, apakah itu kita bisa wajibkan dalam TKDN gitu? Misalkan pengadaan perahu karet di Indonesia sekian persen itu harus dibuat di Indonesia. Nah, kalau seperti itu tentunya akan lebih memberikan motivasi Pak untuk pelaku usaha memproduksi di sini, lebih banyak produsen yang akan muncul gitu. Industri dalam negeri sendiri akan semakin maju. Terus kemudian yang tadi sudah diangkat juga soal standarisasi Pak, SMI ya. Jadi kaitannya dari teman-teman asosiasi industri sendiri juga melihat beberapa produk outdoor yang sudah dikembangkan itu sebenarnya sudah cukup memenuhi standar. Nah, cuma permasalahannya kan standarisasi produk outdoor di Indonesia itu belum banyak. Jadi nggak semua item yang diproduksi teman-teman ini ada standarnya Pak. Dan tentunya yang kita harapkan adalah standar produksi atau standar nasional Indonesia itu memperhitungkan atau menggunakan perhitungan dari produk yang dihasilkan oleh produsen di Indonesia. Jadi bukan menggunakan standar dari Eropa, Amerika ataupun Cina. Kita pengennya dari barang-barang yang dihasilkan teman-teman itu bisa diadopsi untuk menjadi standar nasional Indonesia. Nah, kaitannya secara tidak langsung tentunya itu akan menjadi pelindung lah ya, jadi safeguard buat produsen Indonesia terhadap sebuah barang lain. Nah, yang terakhir Pak, yang kami sampaikan tadi sama persis dengan yang Bapak sampaikan juga soal sosialisasi Pak. Seperti ada kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tentunya kami ingin dilibatkan Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada kedepannya ada sebuah event di mana Kementerian Perdagangan men-showcase produk-produk dari Indonesia, tentunya sektor outdoor ingin dilibatkan. Dan ini kita yang pertama Pak, jadi mungkin justru karena kita yang pertama kita bisa lebih berbeda Pak dari para pelaku usaha lainnya. Kita bisa memberikan narasi yang menarik bahwa di Indonesia itu tidak melulu sekedar kopi, teh, tekstil atau barang-barang yang sifatnya basic Pak, tapi barang-barang yang sifatnya advance kayak perlengkapan outdoor. Karena perlengkapan outdoor itu kan membutuhkan standar yang nggak main-main. Kalau misalkan standarnya ecek-ecek nanti merugikan atau membahayakan keselamatan orang. Nah, jadi oleh karena itu kita pengen dengan adanya pameran yang diadakan oleh pemerintah, kita bisa men-showcase bahwa kita nggak melulu hanya produksi, tapi kita juga berinovasi dan juga memberikan temuan-temuan baru, teknologi baru yang mendukung keselamatan penggunanya Pak. Jadi mungkin lebih nilai tambahnya kita di situ Pak dibanding pelaku usaha di sektor lain. Nah, terakhir Pak, jadi kita mengharapkan ini mungkin bukan yang pertama. Kita mengharapkan nanti akan ada pertemuan berikutnya di mana perwakilan yang lebih luas bisa kita undang dan ada forum komunikasi reguler. Dan kita harapkan juga Pak setiap kali ada rapat-rapat pembahasan mengenai kebijakan yang berpengaruh ke sektor industri outdoor, asosiasi bisa diundang Pak. Misalkan contohnya kayak pemerintah akan membahas mengenai kemungkinan peningkatan tarif impor untuk bahan baku tekstil yang dipakai industri. Kita ingin dilibatkan secara resmi Pak. Jadi ada undangan ke asosiasi supaya bisa hadir dan memberikan masukan di situ. Mungkin kalau dari kami cukup Pak. Terima kasih sekali atas waktunya. Harapannya ke depannya kita bisa terus untuk menjaring masukan dan memberikan masukan juga ke pemerintah. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Humas Association Industry. Ya teman-teman, jadi terima kasih. Artinya banyak ternyata setelah kita keluar dari diskusi yang kita selama ini, kalau kita mau go besar lagi ini ya inilah akhirnya kita fungsi dari asosiasinya membangun ekosistem ini. Jadi artinya kita mencoba mengkonekkan ya antara teman-teman. Saya yakin Mas Tongam yang mulai produksi juga mengalami kan bahan baku yang mungkin sudah dirasakan masih di Aftek bertahun-tahun ya Mas, harus berlari dari Cipadu, Cigunewa, Tanah Abang. Begitu juga Mas Anas yang luar biasa dalam membangun perahunya. Tentunya dia juga sudah mencurahkan seluruh energinya, namun ternyata
menghadapi proyek-proyek di pemerintahan tidak begitu mudahnya karena yang dihadapi juga pemain-pemain besar, padahal Mas Anas sudah mendedikasikan bertahun-tahun dalam mendevelop perahu buki ya. Alhamdulillah sampai sekarang terus bertumbuh ya. Jadi itu jadi kita langsung saja nanti diskusi ya Pak. Mungkin teman-teman ada pertanyaan silakan, jadi bisa langsung direspon, boleh ke Mas Ronald ya, yang untuk IOI bisa ke Mas Hendri ataupun juga dari pihak kementerian ya. Jadi kalau untuk IASA sendiri saya yakin teman-teman kan sudah lama, jadi saya pikir sudah cukup lah kita diskusi. Nah sekarang diskusinya kita bawa ke sesuatu yang bisa membawa ekosistem kita ini menjadi semakin besar dan semakin memberikan sumbangsih yang baik buat kepentingan kita ke depan di situ ya. Itu langsung aja mungkin tanggapannya ataupun mungkin dari teman-teman Mbak ya. Terima kasih kepada yang semua Bapak Yunus Setiawan. Dipersilakan kepada para hadirin, ada yang mau ingin berdiskusi atau yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Mas Yudi dulu, monggo Mas Yudi bisa membuka dari abstrak. Dia Mas Yudi Pak, abstrak mungkin tidak usah kenal. Diwakili sama Pak Toto. Dia sudah tahun-tahun bergerak di dunia outdoor. Oh, ini Pak Toto. Oh, silakan Pak Toto. Pak Toto. Ini Pak diwakili. Kata Pak, aspirasi kita ini ingin membuat satu asosiasi supaya kita satu bisa memahami pasar lebih baik lagi, kedua juga bisa ada akses komunikasi ke pemerintahan ya. Tiga juga tidak lupa silaturahmi sesama produsen tentunya ya, supaya kita tetap rukun. Nah ini mungkin untuk dari orang-orang pemerintahan, kita ingin selalu disupport Pak, karena kita adalah bagian dari industri lokal yang kita ini sangat bangga dengan merek kita, merek lokal Indonesia ya. Pak Yudi sudah berapa tahun Pak berkecimpung? 30 tahun Pak. Nah, jadi kita bisa ada giginya juga di dunia internasional ke depannya. Tapi untuk sekarang kita inginkan di lokal kita ini gimana caranya kita supaya bisa jadi raja sendiri di negeri kita sendiri. Kalau dari saya intinya seperti itu Pak, mohon dibantu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya karena tempat kami adalah seperti ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, narasumber dan teman-teman semua. Ini kesempatan pertama untuk Asosiasi Industri Outdoor Indonesia melakukan pertemuan, tapi sebelumnya sempat ada rapat di Faktor Indoor Fest. Tentunya harapan saya besar ke depannya dengan kebersamaan, dengan sinergi dan kolaborasinya, tentunya akan menjadikan partner yang sebenarnya dengan pemerintah, karena begitu besar ya pasar kita ini, tapi sayang kita menghadapi banyak kendala dengan perdagangan yang ilegalnya barang-barang bekas, kemudian juga regulasi impor, kemudian juga ada beberapa hal yang sebenarnya kondisinya boleh dibilang positif lah, dengan adanya TKDN, mensyaratkan TKDN itu banyak importir atau produsen luar yang menghadapi dilema gitu ya. Kemudian juga penting juga tentang standarisasi ya SNI itu, tapi memang prosesnya sangat panjang ya. Kami dulu mendapatkan SNI itu prosesnya 15 tahun ya, 15 tahun. Dan itu biasanya diawali oleh suatu kejadian. Waktu itu kejadian kapal tenggelam ya, ada 50 korban meninggal, kapal Levina yang terbakar, barulah pemerintah mengundang untuk menyusun SNI-nya, rancangan SNI.
Kemudian juga kemarin kejadian lagi kapal tenggelam di mana di Laut Toba, kencang lagi gitu ya. Mudah-mudahan selalu kencang lah ya. Sehingga jangan sampai ada korban baru standarnya dibuat ya. Itu harapan saya ke depannya. Proteksi itu penting untuk industri kami khususnya di peralatan outdoor. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dimas. Kami persilakan, masih ada yang ingin mau bertanya? Ya, kalau saya menunggu kalian mencari inspirasi, saya juga ada sedikit Pak. Dari saya, maka nama saya Putra, saya dari IOI pengurus dan dari Yayasan juga Pak. Bagi saya gini loh Pak, pemerintah itu ibaratnya perpanjangan Tuhan ya Pak di bumi ya Pak ya. Karena ketika kita berdoa semoga bisa kita gini, akhirnya yang melindungi akhirnya kan dari pemerintah yang sebagai melindungi rakyatnya. Nah, kebijakan yang belakang ini yang sering ramai itu kan kemarin waktu paket bekas itu sangat menurut kami ya sangat membantu, tapi terlambat banget. Udah sampai ke, kenapa terlambat Pak? Udah sampai ke bandara Pak, orang jualan baju bekas itu jualannya di bandara. Itu sudah terlambat sekali, tapi sudah dilakukan dan mudah-mudahan sampai ke depannya tidak ada lagi. Tapi di luar yang terlambat ada juga yang positif yang saya dengar ketika ada berita yang soal 1,5 juta itu kalau nggak boleh impor itu juga sebelum itu pemerintah udah lebih dulu, ternyata doa saya diterima sama Tuhan, jadi pemerintah langsung tahu. Dan saya harap kedepannya kebijakan-kebijakan itu terutama tadi dari Bapak Paroni ya, dari Kementerian menyampaikan panjang lebar, tapi semuanya inti-inti dan semuanya berkaitan dengan problem-problem kami. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bapak semuanya bisa sinkron dengan kami di asosiasi produsen dan dengan di toko juga, karena toko ini juga akan terlindungi dan akan juga rame ataupun juga akan aman jika semuanya udah sinkron dan semuanya juga sudah terkoneksi. Ya kalau bisnis saya hampir sama kayak Pak Anas Pak, kita juga di perlengkapan di safety di air hampir sama Pak. Kendalanya sertifikasinya tidak ada, terus mau kita SNI kan lama. Bahkan kami pernah mengalami Pak, ada konsumen kami dari pertambangan, mereka mau beli pelampung Pak, mau beli pelampung tapi harus ada SNI-nya, dan kami bilang kami tidak bisa. Nah, akhirnya biasanya urus sendiri Mas. Nah, ketika diurus sudah sama, berbeli dan akhirnya mereka menyerah. Ya udah Mas, kita tidak beli, tapi untuk standarnya kita abaikan dulu, walaupun dari pemerintahnya mungkin ada, tapi yang aplikasinya ini belum berjalan efektif. Ada lagi berbagai macam itu kendala-kendala itu mungkin tadi sudah banyak disampaikan juga ya, tapi saya harap apa yang tadi dari Bapak sampaikan dan dari ini bisa terus berjalan dan tersampaikan sampai ke provinsi, kabupaten dan kota Pak. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Untuk itu kami persilakan kepada Kementerian Perdagangan Bapak Rifan Ardianto untuk menanggapi diskusi hari ini. Terima kasih. Nanti semuanya ke Kementerian Perdagangan ya. Tadi ada beberapa hal memang bicara dari sisi TKPN, jadi kelihatannya akan terus meningkat. Jadi mungkin sekarang masih sekitar 25% ya. Tapi mungkin ke depan juga teman-teman dari Kementerian Industri juga bermasalah berusaha meningkatkan TKPN-nya hampir sebesar 50% kita harapkan, sehingga pada akhirnya memang produk-produk lokal yang coba didorong sendiri. Termasuk juga sebenarnya bicara dari sisi standarisasi, sebenarnya skema standarisasi itu bisa dua skema sebenarnya. Pertama pemerintah yang mengajukan, tadi mungkin ada suka terlambat ya, ada kejadian dulu baru muncul penyusunan SNI, tetapi juga sebenarnya bisa didorong dari para pelaku usaha itu sendiri. Dari asosiasi pun juga bisa mendorong bahwa kita butuh standar untuk produk-produk tertentu, untuk ajukan ke Kementerian Industri ataupun ke Badan Standarisasi Nasional untuk
disusun secara urgensinya seperti apa nih, bahwa dengan adanya standar ini otomatis bisa membantu memproteksi produk-produk bermedia. Pastinya tentu berbicara dari sisi standar nasional Indonesia bisa saja mengatur dari luar, atau kalaupun memang kita punya karakter tersendiri itu bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi nggak harus mengikuti standar internasional. Kalau memang kita punya asosiasi sudah punya kriteria standarnya seperti apa, bisa diajukan ya, seperti itu. Nah itu hal yang mungkin bisa jadi nggak perlu menunggu ada sesuatu hal terjadi, dorong aja nih dari Parona dari Asosiasi Industri Rokok, urgensi kita membutuhkan SN itu karena dalam hal apa saja nih, K3 namanya atau terkait dengan daya saing produk dan sebagainya, itu bisa dibangun sih. Jadi dia harus menunggu dari sisi pemerintah. Kalau kami sih terus tetap akan mendorong sih bagaimana tadi kebutuhan dari standarisasi itu sendiri kalau memang dibutuhkan, dan tolong dipastikan juga ketika kita memiliki standar, para pelaku usaha juga siap nih untuk memenuhi standar. Walaupun tadi sampaikan Pak Ronald sudah siap ya untuk menerapkan standar tersendiri. Kemudian berikutnya juga tadi kami juga sebenarnya berharap juga kepada ibu sekalian ikut sama-sama mungkin nanti di Desember ya, yang punya retail online siapa tuh yang sedang berjualan online? Udah punya Pak. Nah kalau bisa ikutan Hari Gajah Nasional nih tanggal 10-11 Desember, daftar nanti dia intinya kita coba mengangkat nih, mendorong brand-brand lokal Indonesia untuk outdoor itu sendiri. Kalau bisa ya, ini sebenarnya kami juga mencoba mencari sebenarnya memang kelemahan di sisi pemasaran di Indonesia ini, kita masih membutuhkan semacam culture vehicle. Apa sih budaya apa sih yang bisa kita angkat sehingga pada akhirnya produk-produk yang terkenal, produk-produk outdoor itu bisa terangkat nih. Ya kan misalnya contoh ketika kita berbicara di produk-produk Korea misalkan, mereka punya culture vehicle-nya kayak punya, ya kan? Atau industri di US misalkan, mereka punya culture vehicle-nya basketnya lah dan sebagainya, termasuk di Inggris punya sepak bolanya. Nah Indonesia mungkin kita bisa mengangkat untuk industri outdoor itu culture vehicle-nya adalah potensi alam Indonesia, ya kan? Bagaimana bisa mempromosikan bahwa dengan adanya potensi hiking, potensi campingnya, petualangan adventure-nya itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kita bisa membantu mempromosikan brand-brand lokal. Mungkin juga bisa menggandeng beberapa asosiasi juga bisa menggandeng kegiatan, mungkin ada di salah satu stasiun TV adventure itu kan bisa sebagai salah satu mempromosikan gitu ya. Bagaimana nanti brand-brand lokal yang dipakai dong untuk kegiatan outdoor itu, culture vehicle itu yang mungkin bisa kita sama-sama bangun sehingga pada akhirnya industri outdoor itu bisa bisa memanfaatkan untuk mempromosikan dan memanfaatkan tadi potensi yang ada seperti itu. Jadi memang dan hari ini juga bukan kegiatan yang terakhir juga ya, kita berharap pemerintah juga bisa terus duduk bersama dengan asosiasi dan para pelaku usaha juga. Nanti kita akan sama-sama nih apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang menjadi tantangannya, kita sama-sama mencari solusinya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Kementerian Perdagangan yang telah menanggapi diskusi pada hari ini. Mungkin masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Nama saya Yesi dari Aptek, Pak Yudi. Bagaimana menyikapi produk-produk yang palsu yang beredar di pasaran nih Pak? Karena kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya menyikapi yang dari impor dari Cina apa segala macam kan udah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya. Nah ini kan kalau produk palsu yang beredar di pasaran sekarang kan susah nih diininya kayak bagaimana? Sedangkan kan dari harga apa kan jauh kan Pak ya. Jadi kan sangat merugikan kami gitu kan ya, kita semua gitu sebagai produsen yang aslinya gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Mana Pak menghindari pedagang untuknya, karena banyak teman-teman itu karena itu Pak Jaguarski, Donatwe, Dokter itu palsu semua, jaket, tas, aduh, bubur.
wabarakatuh. Jadi tadi balik lagi kita perlu kolaborasi dengan para pelaku. Kalau memang menemukan produk-produk yang ilegal bisa disampaikan ke kami. Nanti memang ada tim pengawasan akan mencoba melakukan hal tersebut. Walaupun juga kami juga tidak hanya berbicara dari sisi represif ya yang sudah beredar, tetapi yang tadi preventif pun tetap dilakukan. Jadi pengawasan di produk pengawasan terhadap barang itu juga tetap dilakukan seperti itu. Memang yang tadi kita balik lagi kita juga harus bisa mengedukasi konsumen juga dibandingkan beli janganlah beli produk KO dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk pelaku usaha dalam negeri memang baiknya juga kalau memang sudah punya brand atau merek juga segera didaftarkan ke API-nya juga itu sebagai bentuk perlindungan juga, sehingga pada akhirnya ketika ada pemalsuan brandnya hal yang tidak sesuai itu ada proteksi dari pemerintah seperti itu. Ini sangat penting sekali Pak ya. Jadi tadi yang disampaikan dari teman di Altek juga tuh kayaknya problemnya bukan cuma di industri outdoor kan. Kalau kita lihat keberadaan barang palsu di Indonesia, contoh kita kalau kayak ke mall-mall di Indonesia kan banyak sekali barang palsu Pak. Dan ini kan keluhannya bukan cuma dari pelaku usaha kita sendiri, banyak pelaku usaha asing juga merasa dari pasti yang betul Pak. Nah mungkin yang kita tentunya tadi Bapak sudah sebutkan tindakan represif Pak ya. Nah, kalau bisa Pak, khusus untuk barang-barang yang memang kayak tadi The North Face, terus barang-barang dari luar yang dipasukkan masuk ke sini, itu diberikan perhatian khusus Pak. Nah ini mungkin lebih ke arahnya Kementerian Hukum dan HAM Pak ya. Jadi kita pengen juga nanti mungkin ke depannya kita undang juga teman-teman Kumham, teman-teman dari Direktorat Jenderal Intelektual Pak ya, yang menangani penyidikan maupun penegakan atas barang-barang palsu tersebut. Tapi tentunya kita harapkan misalnya kita udah bisa memberikan indikasi bahwa ini banyak sekali Pak barang palsu di mall ini, mereknya XYZ, nah itu langsung penindakan gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kita melaporkan terus nanti jarak antara penindakannya lama, dia bisa sembunyi dulu terus kemudian begitu penindakan nggak ada terus dia nanti buka lagi Pak atau tugasnya nggak ada. Nah itu salah satu masalahnya Pak. Terus yang kedua mungkin salah satu yang tadi Bapak sebutkan kaitannya sama hak atas kekayaan intelektual. Nah ini yang menjadi keengganan mungkin sebagian besar pelaku usaha di Indonesia beranggapan bahwa hal ini menyulitkan karena prosedur administrasinya rumit, atau balik lagi Pak ini jadi kayak logikanya kayak telur dan ayam Pak. Kalau misalkan di Indonesia masih ada barang palsu, buat apa saya mendaftarkan merek saya Pak? Akhirnya nggak di orang-orang yang jualan barang palsu pun akhirnya kita bisa survive gitu. Kecuali benar-benar ditindak Pak, misalkan ditindak nggak boleh ada barang palsu, ya udah saya daftarin merek saya. Nanti kalau dengan kayak gitu saya yakin kalau saya daftarin merek, paten atau apapun itu pasti saya memiliki hak untuk mengecualikan yang lain Pak. Jadi ada keunggulan gitu Pak. Cuman masalahnya itu lagi kalau kita daftarkan merek, daftarkan paten, terus nanti kalau ada yang memasukkan dan tindak, nah jadi nggak ada insentifnya Pak untuk kita mendaftarkan itu Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Apa sudah cukup? Untuk itu kita akhiri untuk pembahasan diskusi di awal acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada terhormat Bapak Kementerian Perdagangan di Bapak Rizal Ardianto. Terima kasih kepada perwakilan IASA. Terima kasih kepada perwakilan AIOI. Terima kasih kepada perwakilan media yaitu Bapak Henry yang telah hadir bersama kami. Terima kasih kepada para produsen dan toko yang telah hadir bersama kami pada hari ini. Dan kita berdoa bersama semoga penguatan brand asli Indonesia dan bentuk perlindungan bisa semakin maju. Karena kita akan terus maju untuk Indonesia yang lebih maju. Tepuk tangan untuk kita semua.